Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung bagaimana Anda menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Muhammad Maulana Zufar Rafiq, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada tanggal 27 September 2021, saya dan juga keempat rekan saya, yaitu Endah Permatasari, lalu ada Azhar Hafju Ika Istiqomah, kemudian ada Sekar Revian Larasati, dan juga Bintang Maha Putra Tasik, telah melaksanakan kegiatan PLP 1 atau Pengenalan Lingkungan Persekolahan 1, di mana kegiatan ini berupa observasi dan juga wawancara dengan pihak sekolah. Kegiatan PLP 1 ini kami laksanakan di SDN Pinar Ranti 05 pagi. Pada kegiatan kali ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai dua narasumber. Yang pertama, ada Ibu Istiqomah Rosida SPDI selaku Kepala Sekolah atau Pimpinan SDN Pinar Ranti 05 pagi, dan juga Bapak Ain Rohaindi SPD selaku Wakil Kepala Sekolah dan juga Guru Mata Pelajaran PJOK di SDN Pinar Ranti 05 pagi. Kegiatan PLP 1 ini memiliki tujuan untuk membangun jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah, seperti pengamatan kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kerja di sekolah, kemudian ada peraturan dan juga tata tertib di sekolah, kegiatan rutin yang dilakukan di sekolah, dan juga pembiasan-pembiasan positif yang diterapkan di sekolah. Sekarang saya akan melaporkan hasil rangkuman dari kegiatan wawancara yang telah kami lakukan. Karakteristik siswa di SDN Pinar Ranti 05 pagi ini sangatlah beragam, tetapi tidak ada satupun peserta didik yang mengalami kelainan baik pada fisik maupun psikologisnya. Namun, ada beberapa peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus dalam hal ini adalah ada siswa yang memiliki tingkat intelektual yang berada di bawah rata-rata. Kemudian untuk struktur organisasi dan juga tata kerja di sekolah, di sini dimulai dari Kasatla, lalu ada pengawas, kemudian kepala sekolah, lalu ada wakil kepala sekolah, kemudian ada guru kelas dan juga guru bidang studi atau mata pelajaran, lalu ada operator sekolah, dan juga ada penjaga sekolah. Untuk peraturan dan juga tata tertib di sekolah mencakup beberapa hal, seperti yang pertama dimulai dari bagaimana siswa saat masuk ke dalam lingkungan sekolah, yaitu mengenai keterlambatan dan juga cara berpakaian. Lalu ada juga larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh peserta didik. Kemudian ada kewajiban yang harus dilakukan oleh peserta didik, dan juga ada hak-hak yang akan didapatkan oleh peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Kemudian untuk kegiatan seremonial formal yang dilaksanakan di sekolah ini berupa kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, dan juga pada beberapa hari besar nasional yang memang mengharuskan kegiatan upacara untuk dilaksanakan, seperti kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, lalu ada hari guru, kemudian hari jadi Pancasila, dan yang lain sebagainya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler sendiri di sekolah ini, sebelum adanya pandemi dan pembelajaran masih dalam luar jaringan, ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan,
seperti pramuka, menari, kemudian ada marawis, lalu ada BTQ, yaitu bimbingan tilawatil Quran. Namun, karena adanya pandemi ini, semua kegiatan ekstrakurikuler yang ada ditiadakan, mengingat adanya keputusan pemerintah agar tidak menciptakan kerumunan. Selain itu, ada juga kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya. Misalnya, saat Hari Besar Islam atau Hari Besar Nasional. Contoh, saat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sekolah akan mengadakan kegiatan berupa ceramah atau kultum dari penceramah luar yang akan didengarkan oleh peserta didik secara bersama-sama. Selain itu, ada juga kegiatan dari penampilan tim marawis, kemudian ada beberapa lomba menarik yang bertemakan Islami atau mengenai keteladanan Nabi Muhammad, dan juga beberapa lomba yang lainnya. Contoh lainnya yaitu saat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Selain upacara bendera, sekolah juga mengadakan beberapa lomba yang menarik seperti berpuisi, berpidato, ataupun menggambar yang bertemakan kemerdekaan Indonesia. Namun saat seperti sekarang ini dalam masa pandemi, kegiatan tersebut rutin tetap dilaksanakan, namun dengan cara yang berbeda. Misalnya untuk memperingati Maulid Nabi, maka selama proses pembelajaran pada hari itu akan disisipkan tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan saat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tetap dilaksanakan lomba. Namun peserta didik diminta untuk mengirimkan hasil karyanya seperti puisi, pidato, ataupun menggambar dalam bentuk rekaman video dan juga foto untuk dinilai. Untuk pembiasaan positif yang dilaksanakan di sekolah ini menggunakan slogan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan juga santun. Selain slogan 5S tadi, sekolah juga menerapkan pelaksanaan 10K, yaitu keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, keterbukaan, kesehatan, keteladanan, dan juga keserasian. Lalu ada juga beberapa kegiatan kerohanian untuk sebagai bentuk pembiasaan positif di sekolah ini. Seperti pada saat Jumat pagi akan dilaksanakan sholat duha secara berjamaah dengan peserta didik. Kemudian akan dilanjutkan dengan bertadarus dan bersolat bersama. Lalu juga akan ada kutum singkat. Lalu setelah itu juga ada kegiatan sholat zuhur secara berjamaah. Namun untuk kegiatan ini dilakukan secara bergilir sesuai dengan kelas, karena memang keterbatasan sarana musola yang memiliki ruang yang terbatas atau cukup kecil. Untuk proses pembelajarannya sendiri, sekolah ini masih menerapkan proses pembelajaran secara daring karena mengingat kita masih dalam masa pandemi dan juga belum diperbolehkannya sekolah ini untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring yang dilakukan menggunakan beberapa aplikasi telekonferensi seperti Zoom ataupun Google Meet. Namun, kegiatan dengan menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet hanya sesekali dilakukan dan tidak rutin setiap harinya, karena mengingat kemampuan ekonomi para peserta didik yang sangat beragam. Untuk penilaian, dalam K13, guru dituntut untuk menilai dalam 4 aspek, yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk KI1 atau spiritual dapat dinilai dengan mengamati kebiasaan-kebiasaan siswa dalam menjalankan
aktivitas ibadahnya masing-masing. Untuk KI2 pun sama, melalui pengamatan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk KI3 dapat dilakukan dalam berupa lisan dan juga tulisan. Siswa dapat mengirimkan hasilnya berupa foto, video, ataupun rekaman suara. Lalu untuk KI4 keterampilan biasanya berhubungan dengan praktek. Orang tua akan diminta untuk merekam proses anak melakukan kegiatan tersebut atau membuat produk tertentu dan juga mengirimkan hasilnya dalam berupa video ataupun foto. Untuk kendala selama proses pembelajaran tentunya ada, bahkan cukup banyak, karena sekolah ini masih menerapkan pembelajaran secara daring. Mengingat kemampuan kondisi ekonomi setiap orang tua siswa yang berbeda-beda, dimulai dari gawai yang kurang mendukung, kemudian ada pulsa atau paket internet yang tidak mencukupi, sampai ke jaringan internet yang tidak stabil. Bahkan ada beberapa siswa yang hanya mempunyai satu gawai namun digunakan secara bersama-sama, secara bergiliran. Nah, untuk mengatasi ini, solusinya adalah guru memberikan perpanjangan waktu untuk pengumpulan tugas. Lalu untuk motivasi akan diberikan pada siswa setiap akan memulai pembelajaran. Guru wajib memberikan motivasi dan juga penguatan kepada siswa agar tetap semangat melaksanakan pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19 ini. Misalnya seperti ditanyakan apa cita-cita kalian, lalu kemudian diberikan kegiatan mungkin semacam ice breaking, video-video motivasi, dan lain sebagainya. Sekian laporan mengenai kegiatan PLP 1 dari saya. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan berikan saran atau kritik kalian di kolom section di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.